Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asfaria. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Ibnu Kabir atau lebih sering disebut dengan STIKA di Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Yang saya hormati dosen Fakultas Statistika yaitu Ibu Maratus Aliat MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai path analisis atau lebih disering dengan analisis jalur. Analisis jalur ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1920-an oleh Sewall Lorecki. Model path analisis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau variabel eksogen terhadap variabel terikat, yaitu variabel endogen. Analisis jalur ini merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda dan memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks. Analisis jalur juga berfungsi untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada analisis regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat, tidak hanya secara langsung namun juga bisa secara tidak langsung. Kita langsung ke contoh soal, yaitu tentang pengaruh kompensasi atau variabel X terhadap kinerja karyawan atau variabel Y dan kepuasan kerja variabel Z sebagai variabel terpenting di bank syariah X. Langkah pengerjaannya yang pertama itu kita harus membuat model regresi. Model regresi yang pertama itu Z harus dipengaruhi oleh Y, dan modelnya itu bisa berubah menjadi bisa menggunakan B1, B2 atau bisa diubah menjadi A1 atau A2. Model yang kedua yaitu X harus dipengaruhi oleh Z, dan model yang terakhir yaitu X harus dipengaruhi oleh Y. Di sini ada gambar atau struktur jalurnya, yaitu Z dipengaruhi oleh Y itu ada B2 dan SB2, Z dipengaruhi oleh X itu A1, SA1, dan X dipengaruhi oleh Y itu C1. Selanjutnya, setelah membuat model struktur jalur, kita akan melakukan uji Sobel. Apa sih itu uji Sobel itu? Uji Sobel itu suatu uji yang dilakukan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M. Di sini ada model yang pertama tadi dari model regresi. Ini dari hasil perhitungan SPSS atau output dari SPSS ya. Model yang pertama itu Z dipengaruhi oleh Y. Model yang kedua itu X dipengaruhi oleh Z. Sini Z-nya nggak ketulis. Kita lihat dulu rumus uji Sobelnya. Yang pertama itu AB sama dengan A1 dikali B2, SAB sama dengan akar B2 S2A ditambah A2 S2B, dan Z sama dengan AB dibagi SAB. Jadi di dalam output SPSS ini kita hanya perlu menentukan mana sih nilai A1, B2, B pangkat 2, S2A, H2, S2B, AB, SAB. Hanya perlu menentukan itu. Di sini nilai BI2-nya itu 0,948 dari kepuasan kerja. Nilai SB2-nya itu dari kepuasan kerja juga dari standar error yaitu 0,174. Kalau nilai A1-nya itu dilihat dari model yang kedua, itu dari kompensasi 0,331, dan model yang standar dan nilai SA1 itu dilihat dari model yang kedua
dari standar errornya itu 0,143. Kita tinggal masukkan, tadi kan rumusnya udah ya di slide sebelumnya, kita tinggal masukkan angka-angkanya, yaitu AB sama dengan 0,331 dikali 0,948, yaitu hasilnya 0,3138. SAB sama dengan akar 0,948 kuadrat dikali 0,143 kuadrat tambah 0,331 kuadrat dikali 0,174 kuadrat, yaitu hasilnya itu 0,1472. Bisa dihitung kembali ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu Z sama dengan 0,3138 dibagi 0,1472 sama dengan 2,132. Karena nilai Z sama dengan 2,132 berarti lebih dari 196, maka variabel kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh variabel kompensasi terhadap variabel kinerja karyawan. Di sini kan udah ada catatannya ya. Jika nilai Z lebih dari 1,96, maka bisa dikatakan bahwa pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M itu signifikan, atau sebaliknya. Jika nilai Z kurang dari 1,96, maka bisa dikatakan bahwa pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M itu tidak signifikan. Yang terakhir di sini udah ada kan tadi hasilnya ya, hasil dari variabel X, Z atau Y, variabel Y dipengaruhi ke Z, variabel Z dipengaruhi oleh X, variabel Y dipengaruhi oleh X. Selanjutnya kita membuat tabel komposisi jalur. Di sini kita bisa menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel Z. Variabel X yaitu koefisien jalurnya itu 0,427, dan ini tuh variabelnya dan ini tuh langsung. Z ke Y juga langsung, Z ke X ke Z juga langsung, nilainya udah ada ya di sini. Yang tidak langsung itu jadi X mau ke Y itu harus melewati Z dulu. Jadi 0,377 itu dikali 0,577, jadi hasilnya itu 0,2175. Jadi nilai tidak langsungnya itu 0,2175. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.